Hai, apa kabar anda semua ya? Ya, itu dia. Kata orang ya, selain kedua orang tua ya, tak sedikit dari kita yang menjadi kata orang kakek dan nenek sebagai kata orang sosok panutan yang paling kita sayangi ya. Semua orang sayang nenek ya, sayang nyai, sayang kakek, sayang kiai ya. Banyak cucu yang sangat dekat dengan kakek dan neneknya ya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa justru lebih dimanja kakek dan nenek ya. Ya, ketimbangan keduanya orang tua ya, itu dialah ya. Ya, contoh yang paling sering kita dapati kebanyakan orang tua ya cenderung melarang banyak hal kepada kata orang anak-anak mereka ya. Namun kakek ya dan nenek ataupun nyai, mbah ataupun kiai ya apa kata orang kakek lah ya. Ya, ikut pada daerah masing-masing, ada orang panggil iyai, ada orang panggil kakek, ada orang panggil atuk ya. Ya, itu dia. Contoh yang paling sering kita dapati kebanyakan orang tua cenderung melarang banyak hal kepada anak-anak mereka. Namun kakek dan nenek justru melonggarkan aturan tersebut seperti makan aiskrim saat masih kecil, boleh main sepuasnya dan masih banyak lain. Tak heranlah kalau kita ni bila kemudian banyak dari cucu sangat menyayangi kakek dan neneknya ya. Ya, kerana mereka ni terlalu memanjakan. Apa cucu mau dia ikutkan saja ya kan? Ya, ketika menjadi seorang nyai ya ataupun nenek, dan nenek untuk pertama kali ya, nyai ni rasa bahagianya sama ketika menyambut kehadiran anak cucu setelah menikah ya, menjadi tua, membuat mereka merasa begitu bahagia ya, dikelilingi keluarga seperti anak, menantu, cucu, cicit. Kebahagiaan semakin besar ya ketika masa tua mereka dihabiskan dengan mendengar kata orang celotehan gurau canda, gurau senda candaan cucu-cucunya ya. Ya, mereka terhibur. Jadi nyai ni bahkan bolehlah menjadi orang tua kata orang kedua untuk cucunya. Cuba saja kita lihat ketika seorang ibu dan ayah sibuk bekerja ya. Jadi si nyai-nyai ni selalu menawarkan diri untuk membantu menguruskan cucunya. Mereka ya, nyai ataupun nenek akan menjaganya dengan setulus hati. Tidak pernah sekali dia berkasar pada cucu cicitnya ya. Mereka tak pernah merasa kata orang disibukkan, direpotkan. Namun sebaliknya mereka justru sangat gembira diberi tugas tersebut ya. Mereka rasa puas dalam hidup mereka ya. Ya, atukku, nenekku, kakekku, nyai melakukan banyak hal dalam hidupnya. Yang paling dia banggakan adalah membesarkan keluarganya. Mereka rasa puas dan bangga. Jadi nyai memiliki telinga yang benar-benar mendengarkan, lengan yang selalu memegang cinta yang tidak pernah berakhir, dan hati yang kata orang terbuat dari emas ya. Menjadi nenek ataupun nyai yang luar biasa bukanlah tentang mengubah cucumu, ini tentang mengubah diri sendiri. Seorang nyai memiliki kebijaksanaan, pengalaman panjang dan cinta hati yang pengertian yang sebenarnya. Jadi kita diajari oleh kakek nyai bahawa apa pun yang dapat kita bayangkan oleh fikiran kita dapat kita miliki. Itu adalah kenyataan ya. Kakek, atuk, nyai, nenek terkenal keras kepala dalam idea-idea misalnya. Buah fikiran mereka misalnya. Kamu harus tidur menghadap ke timur agar siap menyambut matahari saat terbit. Itulah falsafah hidup sang nenek, sang nyai ya. Jadi nyai membawa sedikit kebijaksanaan, kebahagiaan, kehangatan dan cinta untuk setiap kehidupan yang mereka sentuh ya.
Ya, seorang yang bernama Nyai ya selalu memberi inspirasi pada kami, ya penuh dengan kata-kata motivasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Nyai tidak hanya memberi kami kebijaksanaan dan dorongan, tapi juga memberi inspirasi bagi kami untuk berfikir jauh. Ya, katanya kita harus tumbuh sendiri, tidak peduli seberapa tinggi, ya katanya. Ya, Nyai adalah pesulap pesulap yang mencipta kenangan dan indah untuk cucu mereka. Seorang yang bernama Nyai ataupun nenek adalah seorang dengan kata orang dengan perak di rambutnya dan sanggul emas di hatinya. Seorang Nyai membuat kita tertawa terbahak. Ya, ketawa terbahak-bahak, terhibur sekali ya. Wahai Nyai, meskipun tanganmu krepot berkedut, kau tak pernah mengeluh. Kita malu terhadap diriku sendiri yang selalu mengeluh sana, mengeluh sini. Tapi Nyai tidak pernah mengeluh. Cucumu ini terkadang bersikap kurang ajar dan telah menyakiti hatimu, Nyai. Nyai, maafkanlah kami. Diri ini, aku yakin semua kekecewaanmu akan kita tutupi dengan apa yang akan ku berikan nanti dengan keluarga kandungku nanti, Nyai. Cintamu yang tulus hingga membuat kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Engkau sering mendidik kami, engkau sering mengajar kami, engkau sering memimpin kami menuju ke arah kebaikan dan ketulusan. Tak boleh kita balas kerana sungguh didikanmu yang tidak ternilai dengan apapun. Kasih sayang Nyai, ketulusan dan merawat kita, ya saudara kandung kita, saudara kami sebagai cucu adalah anugerah yang ku dapat hingga kini darimu, Nyai. Terima kasih, Nyai, telah menjadi seorang yang paling berpengaruh dalam hidup kita, ya kami bersaudara. Kita akan boleh berkata-kata tentang didikan Nyai yang kita boleh katakan hanyalah terima kasih yang Nyai, hidupmu penuh dengan filosofi ya. Ya, kata orang, tangan pembimbingmu akan berada di pundakku, pundak kami selamanya. Kamu harus muda untuk menjadi seorang nenek ya, ataupun kakek ataupun nyai. Jika tidak menjadi kakek ataupun nyai ataupun nenek akan membuatmu muda kembali. Ya, itu dia. Saat mereka tersenyum, garis di wajahnya menjadi narasi epik yang menerusi kisah generasi yang tidak dapat diganti oleh apa saja. Ya, kata orang, setiap rumah memerlukan seorang nyai di dalamnya. Nenek dan mawar hampir sama. Masing-masing adalah mahakarya Tuhan dengan nama yang berbeda. Ya, tidak ada tempat seperti rumah kecuali rumah nyai. Ya, nyai adalah wanita yang luar biasa, kombinasi sempurna dari kehangatan dan kebaikan, tawa dan cintanya. Justru itu filosofi hidup Nyai. Nyai tidak pernah mengeluh.